Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, pada saat ini tanggal 7 Ramadan kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga dalam meramaikan amaliyah ibadah Ramadan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita lebih banyak melakukan aktivitas peribadatan di rumah. Bahkan sholat Jumat pun kita ganti dengan sholat zuhur di rumah kita masing-masing, apalagi tarawih. Memang ada beberapa jamaah yang mengusulkan untuk dimulai kembali tarawih dengan asumsi bahwa masa inkubasi atau 14 hari dari seorang apabila terkena virus itu kan secara alami memiliki antibodi, dan ini sudah jauh, hampir 2 bulan ini pandemi corona melanda Indonesia, sehingga asumsinya kita semua sudah kebal semua, itu semua sudah terkena corona semua, gitu ya, dan semua sudah selamat, kecuali orang-orang yang memang bermasalah dengan kesehatan. Yang kedua ada lagi enak sholat jamaah karena ya bisa lebih cepat lah, bisa silaturahmi. Tapi apapun itu semuanya, tetap kita ada 2 pegangan kita. Yang pertama, keputusan resmi lembaga negara menetapkan ini menjadi pandemi. Yang kedua, dari keadaan ini, para ulama khususnya yang tergabung di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama memberikan anjuran atau pendapatnya untuk melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Bahkan sholat Jumat pun yang wajib berjamaah di masjid, kita ganti dengan sholat zuhur. 2 kondisi inilah cukup menjadi alasan kita untuk mengikutinya dan melepaskan diri kita dalam pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, pada pendapat 2 bahwa sholat berjamaah lebih cepat dengan ketika sholat di rumah, mungkin ada baiknya kita kasihkan tips kenapa imam kok sangat cepat sekali ketika sholat tarawih. Yang pertama, kita memahami dulu syarat rukunnya. Yang kedua, di dalam prakteknya kita mengambil doa-doa yang sangat minimalis, ya, kecuali yang memang wajib. Sebagai contoh, ketika takbiratul ihram dan niat itu kita cukup dengan kaidah al-qasdu wa ta'yin, menyejo, menyengaja. Ya, kita niat sholat dan menentukan sholat apa. Jadi cukup usolli sunnatat tarawih makmuman bagi makmun. Kalau bagi imam, usolli sunnatat tarawih itu sudah cukup. Jadi kesananya rakaat ini atau lillahi ta'ala atau mustaqbilal qiblat itu sunnah, maka bisa cepat. Dan ini yang lebih penting adalah hudur, jadi berbarengan dengan Allahu Akbar. Ini sebelum selesai akbar, di hatinya usolli sunnatat tarawih makmuman. Yang kedua, kita baca Fatihah standar, bagi yang bisa cepat-cepat, yang penting tartil. Suratan boleh yang paling pendek. Misalkan kepeksane apale cuma inna a'taina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya cuma itu setiap rakaat pertama, dan rakaat kedua cuma qul huwallahu ahad ila akhirih, itu juga boleh. Lah ketika ruku, yang penting badannya itu ruku, ya, lurus gitu. Tangannya di lutut gitu. Badan lurus membungkuk. Cukup membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, cukup 1 kali. Sami Allahu liman hamidah,
Ya, i'tidal Rabbana walakal hamdu. Cukup segitu. Terus sujud subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cukup sekali. Tumanina duduk di antara dua. Sujud Rabbighfirli warhamni. Dan cukup sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la. Cukup langsung berdiri baca Fatihah dan sebegitu terusnya. Dan ketika tahiyat akhir, kita mengikuti apa yang dibaca oleh para ulama, dan itu sesuai dengan hadis dari Muhammad SAW. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawatnya sampai sini, terus Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tidak kama sholli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad ka barak ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu ketika kita sholat biasa. Jadi inilah salah satu tips ya, sholat tarawih cepat di rumah, atau sebagaimana imam kalau di masjid bisa sholat tarawih dengan cepat. Para pemirsa, untuk tabarukan ini ada kitab takrib yang sudah disarai oleh Dr. Mustafa Tibul Baho, Doktor Ilmu Syariah, menulis seluruh hadis yang berkaitan dengan kitab ini. Tapi kita hanya akan baca matannya saja. Faslun ay hadza faslun. Wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Dan adapun beberapa syaratnya salat sebelum melakukan salat itu ada 5 perkara. Yang pertama, thaharatul a'dha'i minal hadathi wan najasi. Ya, sucinya anggota badan dari hadas dan dari najis. Hadas itu sesuatu yang mewajibkan kita untuk berwudu atau mandi. Sedangkan najis itu sesuatu yang menempel di badan kita, gitu ya, berupa beberapa macam najis. Kita harus disucikan dulu. Yang kedua, wasatrul aurati bilibasin tahirin, yaitu menutup aurat dengan baju atau pakaian yang suci pula. Wal wuqufu ala makanin tahirin, dan berdiam diri atau menempati di sebuah tempat untuk sholat yang suci pula. Wal ilmu bidukhulil waqti, dan mengetahui dengan masuknya waktu. Jadi kita tidak boleh bangun tidur kira-kira ini waktu subuh, untuk sholat subuh nggak boleh. Atau tidur siang, wah kira-kira ini udah asar, sholat itu nggak boleh. Harus kita tahu dulu, oh ya ini jam sekian wis manjing waktunya gitu ya. Oh ini memang waktunya subuh, oh ini memang waktunya duhur. Kita harus mengetahui baru kita sholat. Wastiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat. Faslun ay hadza faslun wa arkanus sholati 18 ruknan. Dan adapun beberapa rukunnya sholat itu ada 18 perkara. Yang satu, an-niyatu, niat, ya, niat itu batasannya tadi, ya, al-qasdu wat ta'yin, menyejo atau berniat untuk sholat dan menentukan sholat apa. Wal qiyamu ma'al qudrati, dan berdiri bagi yang puasa. Kalau tidak mampu berdiri maka dengan duduk, kalau tidak mampu duduk dengan berbaring, kalau tidak berbaring dengan tiduran, tidak tiduran sudah tidak bisa apa-apa dengan isyarat, dan sampai kita meninggal masih punya kewajiban untuk sholat.
Wa qiraatul Fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Rukun yang selanjutnya adalah membaca surat Fatihah. Sedangkan bismillah itu bagian daripada surat Fatihah. Sehingga suratan yang lain ini itu setelah Fatihah adalah sunnah. Warruku' wa tu'maninah fihi, dan ruku serta tumakninah. Ya, tumakninah itu salah satu tolak ukurnya membaca subhanallah. Jadi sangat singkat sekali. Yang penting berdiam diri. Kira-kira membaca subhanallah. Waraf'u, dan mengangkat, wal i'tidal, dan berdiri dengan tegak, wa tu'maninah fihi. Jadi setelah ruku kita berdiri dengan tegak, sami Allahu liman hamidah. Itu salah satu tolak ukur sudah berdiam diri. Wasujudu, dan sujud, wa tu'maninah, dan sujud juga dengan tu'maninah, harus berdiam diri. Subhana rabbiyal a'la. Itu kira-kira itu yang tersingkat daripada sujud. Wal julusu baina sajdataini wa tu'maninatu fihi, dan duduk di antara dua sujud serta tumakninah atau berdiam diri. Tumakninah ya Rabbighfirli warhamni, itu sudah cukup. Wal julusul akhir, dan duduk di akhir rakaat, ya, wat tasyahud, dan baca syahadat fihi, di dalam julus, ya. Jadi ketika duduk itu membaca syahadat, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wat taslimatul ula, dan membaca assalamualaikum yang pertama ke kanan, wa niyatul khuruj minas salat, ya, dan dengan bermaksud untuk mengakhiri salat, wa tartibul arkani ala ma zakarnahu. Terakhir rukunnya adalah tertib terhadap pelaksanaan rukun-rukun yang sudah disebutkan tadi. Jadi ini ya mengapa sholat tarawih bisa cepat, karena memang hanya mengambil rukun-rukunnya saja. Jadi ya kesunahannya hanya dibaca satu kali. Ketika ruku, subhana rabbiyal a'la, kali duduk, rabbighfirli warhamni, terus ruku lagi, terus berdiri, terus menyelesaikan rakaat, tasyahud akhirnya juga hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, langsung assalamualaikum. Itulah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan kita tetap menjalankan amaliyah Ramadan dalam situasi dan kondisi yang apapun, tetap kita laksanakan sesuai dengan anjuran para ulama. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.